sore, Kak Nuni. Sore. Aduh, aku lesu banget dengar-dengar kasus kemarin yang di Polda itu gimana sih? Iya, saya juga makanya saya mau ajak bicara nih, Bang Rinto nih gimana nih? Setahu saya soalnya kan kalau pemberi kuasa meninggal, apa nggak gugur itu? Menurut Bang Rinto maksudnya gimana? itu laporan yang di Polda itu ngelaporin siapa? Laporin keempat anaknya. Jadi keempat Ibu anak, Lili iya, melaporkan keempat anaknya. Karena pada saat itu ya Ibu Lili merasa hak-haknya itu kan hilang, hak-hak waris daripada suaminya, gitu. Jadi terus saya kebetulan diberi kuasa bersama cucunya yang besar, Aditya. Iya, Aditya ya. Jadi itu saya bikin laporan. Oh, jadi laporannya apa? Penipuan? Laporannya ada Apa? Penggelapan? Penggelapan lah, ada KDRT. Oh ya? Iya. Ada KDRT, ada macam-macam sih, ada soalnya ya kesian juga ya. Jadi Bang Rinto ya. Bu Lili sendiri yang melapor? Dikuasakan ke saya. Oh, Bu Lili kasih kuasa ke Iya. Kak Siska ya. Ini kebetulan saya bawa, saya juga karena Boleh saya, dong, lihat dong, penasaran. saya mau Kepo. tanya-tanya juga nih jadinya nih. Oh iya, Bu Lili ya. Oh, berarti Bu Lili kasih kuasa ke Kak Siska sama Aditya ya, berdua ya. Betul. Ini bukti lapornya. Oh. Ini disebutkan di sini, Kak. Surat kuasa ini tidak dapat dibatalkan bila mana pemberi kuasa meninggal dunia. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Saya juga nggak ngerti tuh. Bu Lili tahun 2017 ini ngasih kuasanya. Iya. Jadi ini sudah dilaporkan ya, berarti dengan ini ya. Sudah. Terlapornya ada 4 orang. Tuh anaknya semua ini. Nah, sekarang proses ini sudah di mana? Saya Statusnya? sendiri nggak tahu, Bang. Soalnya kan, ya, abis setelah saya bikin laporan ini kan seolah-olah kan saya kan dimusuhin. Saya nggak boleh ketemu dengan mertua saya, dan mertua saya juga kalau di mana dia minta ketemu saya nggak boleh. Nggak dibolehin, nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Jadi terus ya selama ini saya diamkan saja dulu gitu loh. Terus terang saya juga ini ya cukup kaget juga sih baca surat kuasa begini. Iya, itu Bu Lili ngasih surat kuasa ke Kak Siska sama Aditya ya. Jadi pada prinsipnya ini kan kalau saya baca dari sini membuat laporan polisi, mengambil, menerima, memberi keputusan dan menandatangani segala dokumen resmi. Nah, artinya ya Bu Lili ini memberi kuasa agar Kak Siska bisa melaporkan ke 4 anaknya, itu saya lihat ya berdasarkan dokumen ini. Saya juga soalnya baru dapat nih, saya baru tahu juga ternyata tuh Bu Lili itu pernah juga memberi kuasa ke pengacara Mas Rintari Horan, dan surat tuntutannya pun juga pernah didaftarkan. Jadi ternyata saya juga baru tahu bukan cuman saya aja yang diberi kuasa sebelumnya. Oh, kalau ini surat kuasa ini untuk mengajukan gugatan, Kak. Gugatan ke pengadilan negeri, gugatan perdata ini kalau yang ini. Kalau ini tadi khusus untuk membuat laporan polisi nih, surat kuasanya yang ini. Dengan LP-nya tadi mana ya? Ini ya. Kalau ini yang kuasanya ke Pak Mas Rintari Horan itu untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Jadi ini gugatannya nih. Iya, gugatan itu. Perbuatan melawan hukum loh. Tergugatnya sama. Sama. Iya, anak-anaknya juga. Wah. Nah, sekarang kan Bu
Lili udah meninggal nih. Ini statusnya ini gimana nih? Saya nggak tahu terus terang ya. Yang gugatan perdata ini. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya juga ini baru ngerti aja kalau ternyata Bu Lili itu sudah mempunyai upaya bukan cuma sama saya ya, sama orang lain untuk meminta hak-haknya kembali gitu. Nah, kalau ini terakhir statusnya gimana sih, Kak? Status Diproses nggak sih? Mereka yang para terlapor ini dipanggil nggak? yang itu terlapornya setahu saya tidak pernah dipanggil, tapi Ibu Lili sendiri pernah di BAP. Di mana BAP? BAP di kantor di Jalan Truk Betung. Oh, penyidiknya datang. Betul, karena kan dia kan sudah terlalu tua. Usia ya? Oh, pernah. Dan saya ada fotonya semua loh. Oh ya? Nah, itu biasanya gimana sih? Ini kan ada saksi nih, saya lihat nih. Mana tadi? Ada Hani dan Mei. Ini juga udah diperiksa di BAP. Saya belum tahu tuh. Juga. Saya kalau itu saya belum jelas. Tapi yang udah pasti sih Bu Lili sendiri sudah di BAP pada saat itu. Dan saya ada komplit foto-fotonya. Nah, itu biasanya gimana sih Bang Rinto? Proses hukum gini kan saya kan awam. Kalau kita lihat di pasal 77 KUHP itu kan syarat gugurnya penuntutan itu kan kalau si terlapornya yang meninggal. Meninggal. Kalau ini kan si pelapor. Nah, ini kan kita kembali kepada hak diskresinya si pihak kepolisian, ya kan? Nah, dalam hal ini kan Kak Siska kan diberi kuasa oleh Bu Lili untuk membuat laporan polisi. Berarti kan yang membuat laporan polisi yang tercatat di sini di dalam LP ini adalah Kak Siska, ya kan, yang membuat laporan. Nah, kalau kita berbicara soal laporan, di dalam membuat laporan itu ada dua, yaitu kalau itu perkaranya itu yang sifatnya delik aduan seperti perzinahan, ya kan, yang sifatnya kesusilaan lah begitu ya. Nah, kemudian ada lagi delik biasa. Nah, kalau delik biasa ini siapapun punya hak untuk membuat laporan, karena tindak pidana dalam delik biasa ini adalah tindak pidana di mana setiap orang yang menyaksikan tindak pidana itu berhak punya kewenangan hak untuk membuat laporan polisi. Jadi berdasarkan pertanyaan Kak Siska tadi, dengan meninggalnya Bu Oma ya, kita panggil Oma ya, Oma Lili ya, tidak serta-merta menggugurkan laporan itu. Jadi laporan ini masih bisa ditindaklanjuti. Jadi minta aja SP2HP perkembangan penyidikannya seperti apa. Saya tidak tahu apakah ini sudah naik ke tahap penyidikan atau masih tahap penyelidikan. Kita nggak tahu ini. Makanya kan untuk mengetahui apakah ini sudah tahap penyidikan atau masih tahap penyelidikan, minta aja SP2HP-nya ke penyidiknya. Polda ini kan? Polda Metro ya. Polda Metro betul. Iya, minta saja ke penyidiknya. Mungkin nggak kalau kayak begini ini tahu-tahu saya nggak, ya namanya semuanya kan orang besar. Saya nih siapa sih? Maksudnya di PTS kan? Ya, di PTS dihentikan kan, atau di istilahnya dicabut kuasa, bagaimana? Sekarang kan yang mencabut kuasa siapa? Kan harus yang memberi kuasa yang mencabut kuasa. Nah, kalau dibikin pura-pura dibikin dicabut kuasa? Nah, kuasa ini kan dimensinya adalah keperdataan. Hak memberi kuasa ini adalah dimensi keperdataan. Jadi, memang kalau kita berbicara kuasa, ketika yang memberi kuasa ini meninggal dunia, maka hak-hak keseluruhannya itu akan jatuh pada ahli warisnya. Betul. Nah, sekarang ahli warisnya akan mencabut kuasa ini apa tidak? Tolong dibedakan dengan laporan yang telah dibuat. Laporan polisi yang telah dibuat. Sekalipun misalnya surat kuasa ini oleh ahli waris ini dicabut, ya kan, dinyatakan tidak berlaku, tetapi kita harus melihat di sini klausulanya, surat kuasa ini tidak dapat dibatalkan bila mana pemberi kuasa meninggal dunia. Nah, sekarang kalau ahli waris mau membuktikan bahwa surat kuasa ini harus dicabut, dihentikan penggunaannya, ya silakan saja digugat ke pengadilan, membatalkan untuk menggugurkan surat kuasa ini.
Tetapi sekarang pertanyaannya, status daripada laporan polisi ini, ya, apakah gugur demi hukum? Tidak. Pihak kepolisian punya diskresi untuk menindaklanjuti laporan ini. Sekarang pertanyaan saya, ini kan laporan sejak 2 Oktober 2017 ini. Sudah hampir 4 tahun. Masa tidak ada progresnya? Kalau KDRT di situ, itu bisa dibatalkan nggak? Nggak bisa kan, setahu saya? Iya, intinya kan begini, soal di sini kan ada beberapa pasal yang dilaporkan. Satu, penyerobotan tanah nih, Iya. berdasarkan perkaranya nih. Penyerobotan tanah dan atau penggelapan dalam keluarga dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dan atau ini harus dibuktikan satu-satu. Gitu. Jadi ini kan disebutkan penyerobotan tanah. Harus dibuktikan benar nggak si para terlapor ini telah melakukan penyerobotan tanah. Dibuktikan seperti apa bentuk penyerobotan tanahnya. Apakah Bu Lili ini punya harta, misalnya harta, biasanya kan kalau suami meninggal kan 50% itu menjadi hak istri kan. Nah, apakah 50% harta Bu Lili ini yang telah diserobot oleh anak-anaknya? Karena hak yang harus dibagi itu adalah milik suaminya yang telah meninggal lebih dulu. Ya 50% itu ya otomatis jatuh kepada anak-anaknya, kan begitu. Nah, yang 50 masuk kemana? Ya kepada istrinya, salah pasangannya yang hidupnya terlama. Nah, apakah itu yang diperkarakan oleh Bu Lili? Mungkin harta yang 50% yang seharusnya menjadi milik dia tidak diterima, malah diambil oleh seluruhnya oleh anak-anaknya, termasuk harta bagian dari suaminya. Nah, kalau saya lihat kan seperti itu. Iya. Ketika terjadi pelaporan ini, pemberian kuasa ini, maka menurut saya lihat di sini berarti kan para terlapor ini mengambil keseluruhan harta itu atau menguasai keseluruhan harta itu. Iya. Nah, makanya kan harus dibuktikan adanya penyerobotan tanah, tindak pidana penyerobotan tanah, tindak pidana penggelapannya terbukti apa tidak. Kemudian penipuan atau penggelapannya, lalu dibuktikan lagi kekerasan dalam rumah tangga ini siapa yang melakukan. Itu akan tertuang di dalam BAP nanti. Di BAP ya kan Bu Lili kan sudah di BAP. Sudah di BAP. Nah, seharusnya penyidik akan menanyakan itu. Siapa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Suaminya kah? Atau anak-anaknya kah? Atau apa? Ya kan? Nah, itu akan dibuktikan satu-satu. Tetapi yang namanya laporan polisi, pihak penyidik atau penyelidik masih punya diskresi, kewenangan untuk menindaklanjuti ini. Kayak gitu. Silakan aja datang ke penyidik, ketemu penyidik di Polda Metro Jaya, minta aja SP2HP-nya, surat perkembangan penyelidikannya seperti apa. Sudah ada di tahap sampai di mana gitu. Gitu. Saran saya sih begitu. Oke. Dari tahun 2017 nih laporan ini. Iya. 2 Februari ya. Sorry. 2 Oktober 2017. Hampir 4 tahun. Iya nih, nggak selesai-selesai, saya juga sampai pusing sendiri. Iya deh gitu, Bang Rinto. Nanti coba saya akan tanyakan kepada Polda Metro. Nanti kalau sebisanya kapan Bang Rinto ada waktu, mungkin saya telepon lagi deh. Ya, kita bicarakan lagi. Ya, silakan saja. Kalau saya kan yang namanya berdiskusi ya nggak masalah. Iya. Untuk memberikan edukasi juga kepada Iya, soalnya kan pencari kita kan hukum. awam hukum. Tahu-tahu begini, siapa yang ngerti? Iya. Iya kan? Oke. Dan ya lawannya dengan orang besar kan susah. Ya, ahli waris.